Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Andri dari Penerbit Haru. Dan aku Macy dari Post Bookshop. Hari ini episode kedua Reading the People of Asia. Ya, Macy ya. Sekarang kita ada di mana? Kita lagi ada di Post Bookshop. Aku sama Andri ketemu langsung akhirnya buat ngobrol bareng soal penulis perempuan di Jepang, terutama yang kontemporer. Jadi ceritanya, waktu ngobrol-ngobrol bareng sama Haru, sama Makassar International Writers Festival, dan Post juga, kita menemukan bahwa kita bertiga ini suka banget baca penulis perempuan, terutama karena kita penasaran sama nama-nama penulis lain di Jepang selain Haruki Murakami. Tapi walaupun sama-sama suka baca penulis perempuan, ternyata bacaan kita beda ya. Beda banget. Jadi hari ini, aku udah nyiapin rekomendasi dari Post. Dan aku juga udah nyiapin beberapa penulis perempuan yang ingin aku rekomendasikan. Nah, dan kami ceritanya mau tukeran rekomendasi dan ngebahas mana yang kami suka. Semoga teman-teman suka ya sama obrolannya. Oke, jadi aku pengen duluan. Oke, ayo Andri, aku penasaran. Memperkenalkan dua orang penulis perempuan dari Jepang. Yang pertama namanya Akiyoshi Rikako. Oke, aku baru dengar. Oke, Akiyoshi Rikako ini dia seorang penulis buku misteri dan thriller. Ciri khasnya dia adalah twist yang banyak banget. Jadi nggak cuma sekali aja di belakang, tapi dia selalu menyediakan twist yang banyak banget. Dan kebanyakan pembaca yang mereview beliau bilang bahwa ceritanya itu sama sekali nggak ketebak. Dan uniknya lagi, dia bukan cuman membahas thriller dan misterinya itu sendiri, tetapi dia juga menyelipkan sedikit banyak social issue di dalam karya-karyanya. Gitu. Yang satu lagi adalah Minato Kanai. Minato Kanai ini bisa dibilang dia, kalau di Jepang dia dijuluki Ratu Iyamisu. Iyamisu itu sebuah istilah untuk menyebut genre misteri tapi dengan ending yang tidak enak. Kalau misalnya teman-teman atau Messi pernah membaca buku misteri, kan pasti penjahatnya ketahuan, penjahatnya tertangkap, penjahatnya di penjara dan segala macamnya. Dia tidak selalu seperti itu. Dia menyediakan ending yang lebih realistis. Dibilang realistis pun nggak enak endingnya. Dan entah kenapa itu yang membuat pembaca ketagihan. Nggak enaknya. Aku jadi ingat waktu kecil pernah baca tuh seri misteri komiknya Alex Media Computindo kan. Kayaknya aku jadi ketemu beberapa yang genrenya Iyamisu yang kayak kamu bilang, yang bikin aku malah nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau harus pilih di antara dua ini, aku minta diceritain Absolute Justice aja kali ya, lebih lengkap nanti. Oke, boleh. Aku pengen dengar rekomendasi dari Macy. Oke, aku punya beberapa, tapi cepet aja ya, abis itu Andri yang pilih. Pertama, ini Where the Wild Ladies Are dari Aoko Matsuda. Ini adalah penceritaan ulang sebenarnya dari cerita-cerita hantu dan cerita-cerita folktale Jepang, tapi dari sudut pandang feminis yang playful, kira-kira kayak gitu. Nah, Aoko ini juga pernah ke Indonesia waktu itu, diundang sama Makassar International Writers Festival. Yang ini judulnya The Emissary dari Yoko Tawada. Ceritanya adalah tentang populasi Jepang di mana anak-anak yang lahir semuanya itu seperti orang tua gitu, lemah, sakit, dan orang tuanya yang jadi kuat gitu, semakin lama semakin kuat, tapi anak-anaknya ini sangat lemah dan belum tentu bisa tumbuh dewasa. Jadi dia kayak pengen ngomentarin juga sih sebetulnya soal populasi Jepang gitu yang sekarang memang menua kan, tapi dengan cara yang lebih fantastis. Yang ketiga nih ada Tokyo Ueno Station dari Yumiri. Ini award winning, mungkin pernah dengar kali ya beberapa kali. Nah, ini diceritakan ceritanya sama hantu juga. Hantunya adalah orang tunawisma yang tinggal di Ueno Park waktu itu dan banyak komentarin soal ketimpangan kelas di Jepang. Yang ini juga ada satu lagi, aku sebutin cepet aja, There's No Such Thing as an Easy Job. Ceritanya adalah soal perempuan yang sangat lelah bekerja di Jepang. Terus dia nyari pekerjaan apa sih yang kira-kira gampang banget, saya nggak mesti ngapa-ngapain gitu. Dan penelusuran dia ke berbagai pekerjaan itu. Nah, kalau harus pilih, Andri mau aku ceritain kayaknya aku tertarik dengan Matsuda Aoko karena aku tertarik dengan folktale Jepang dan retelling kayak yang tadi Messi bilang tentang Rakugo dan segala macamnya. Aku tertarik banget, jadi aku pengen mendengarkan lebih lanjut soal itu. Oke, sip. Oke, jadi aku pengen tanya-tanya lebih lanjut, aku pengen tahu lebih lanjut soal Matsuda Aoko. Oke.
kenapa Messi merekomendasikan Matsuda Aoko? Oke, jadi aku pertama tahu Aoko kan sebenarnya dari Makassar International Writers Festival yang waktu itu bikin satellite event di Jakarta dan mengundang Aoko untuk ngebahas karya-karya selain Murakami. Waktu itu ada terjemahan karyanya dia dibagi lewat fotokopian. Aku nggak inget detailnya, tapi aku inget narator dari cerita itu adalah national anthem Jepang gitu. Jadi lagu kebangsaan Jepang lah yang menarasikan ceritanya sebagai tokoh utama. Kayak diorangkan gitu ya? Iya, jadi kayak dia yang cerita gitu tentang apa yang dia lihat ketika lagi upacara bendera kalau nggak salah. Jadi perasaannya dia sebagai lagu yang dikumandangkan ketika upacara bendera di sekolahan gitu. Kedengarannya menyenangkan. Makanya, terus ketika aku sempat ngobrol dan minta beberapa rekomendasi buku dari dia, dia tuh yang membuat aku jadi tahu ada Yoko Tawada dan salah satu penulis yang sangat aku suka sekarang gitu. Jadi aku semakin mencari tahu tentang Aoko, semakin tertarik sama sudut pandangnya, dan ternyata semua cerpen dia yang kutemukan itu sangat playful. Dan ketika bukunya keluar, aku nggak kecewa sama sekali sih. Memang fun, memang playful, dan punya kritik sosial yang bagus juga. Tapi tidak membuat bukunya jadi berat, tapi kelihatan banget gitu loh dia bermain-main dengan cerita dan tradisi yang ada. Itu sih yang bikin aku senang sama Aoko. Oke, jadi itu sejenis ciri khasnya si Matsuda Aoko ini, betapa dia playful, terus dia mempermainkan cerita-cerita yang udah ada, tapi dibentuk jadi sesuatu yang lebih baru gitu ya. Ngomong-ngomong aku nyebutnya aku kayak kenal aja, kayak teman aja gitu, nggak apa-apa ya. Aku pengen tahu nih, tadi diceritain ada beberapa cerita kan, berarti aku pengen denger dong satu atau dua cerita Aoko yang Messi rekomendasikan. Oke, jadi kalau di buku ini, Where the Wild Ladies Are, ini adalah kumpulan cerpen. Konsepnya di kumpulan cerpen ini adalah penceritaan ulang dari cerita-cerita hantu di Jepang yang suka muncul di folklore, kayak fairy tale-nya gitu. Atau cerita-cerita yang sering ditampilkan ketika lagi ada performance kayak kabuki gitu misalnya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin akrab sama cerita-cerita ini bisa langsung dapat referensinya. Tapi kalau yang enggak bisa nanti lihat-lihat atau Google karena ada listnya di belakang gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, aku kasih contoh satu dulu ya. Cerita pertama di sini judulnya The Peony Lanterns. Jadi ceritanya ini ada legenda ketika lagi festival Obon di Jepang. Kalau nggak salah ini kan festival di mana arwah kembali ke bumi ya? Iya, betul. Betul ya? Oke. Nah, ada legenda yang bilang bahwa ada sepasang kekasih yang perempuannya sudah meninggal dan ketika Obon datang nyamperin pasangannya yang laki-laki ini yang masih hidup. Tapi ketika disamperin setiap hari juga kayak nyawanya laki-laki ini semakin terkikis. Oh, karena hantu ya yang datang. Hantunya datang dan mulai mengambil intisari kehidupannya gitu kan ceritanya. Tapi akhirnya hantu ini jadi tidak bisa masuk lagi ketika tetangganya ngasih talisman gitu. Tetangganya mau melindungi si laki-laki ini. Betul. Nah, karena itu dia nggak bisa masuk. Nah, di penceritaan ulangnya Aoko, ceritanya adalah tentang si laki-laki ini dengan nama yang sama di legenda itu. Dia ceritanya adalah laki-laki yang lagi nganggur di rumahnya, nggak terlalu tahu mau ngapain. Tiba-tiba ada orang yang datang sebagai salesperson gitu, saleswoman, mau jualan sesuatu sama dia. Dan dia juga kerasa ini dijebak gitu, seolah-olah seperti hantu yang datang, tapi konteksnya ini adalah sales gitu. Dan talisman yang ditaruhin tetangganya, ini ditaruhin sama istrinya laki-laki ini, dan itu tulisannya adalah no sales people accepted here gitu. Oke, kebayang betapa playfulnya si Aoko ini sih. Itu contoh satu. Nah, contoh lainnya ini ceritanya judulnya Smartening Up. Dimulai dari seorang perempuan muda di Tokyo yang baru diputusin sama pacarnya dan dia merasa karena itu dia kurang sempurna, kurang cantik. Jadi kemudian dia pergi ke salon waxing gitu ya, kayak ya semua bulu-bulunya di strip gitu dengan sangat menyakitkan. Terus malamnya dia didatengin sama hantu dari tantenya yang bilang bahwa kamu sadar nggak sih kekuatanmu tuh justru di rambutmu ya, di rambut dimanapun di bagian tubuhmu. Kalau kamu waxing kamu malah menghilangkan kekuatanmu sebagai perempuan gitu. Dan kemudian dia mengambil langkah yang tidak terduga, yaitu memutuskan menumbuhkan rambutnya sebanyak-banyaknya dan rambutnya tumbuh dengan keinginannya sendiri dan semakin itu tumbuh dia merasa semakin kuat gitu. Dan dia bilang akhirnya saya nggak peduli kalau misalnya masyarakat pikir saya ini monster, tapi I feel powerful and I feel like this is the woman I am. Itu dua contohnya nih ceritanya Aoko. Ya.
tadi aku udah cerita soal ini karena diminta sama Andri. Gantian aku yang mau minta Andri cerita. Oke. Ceritain aku dong soal Absolute Justice. Oke, Absolute Justice ini bercerita tentang 4 orang sekawan yang tiba-tiba mendapatkan surat undangan dari teman mereka yang 5 tahun lalu mereka bunuh. Wow. Wow. Orang yang seharusnya sudah meninggal mengirimkan surat undangan kepada mereka, pengen reuni katanya. Oh, yang bikin aku kaget tadi bukan ada hantu yang ngirim surat, tapi mereka yang bunuh temennya sendiri. Mereka yang bunuh, mereka punya alasan tertentu. Oke. Dan di buku ini bakal dijelaskan alasan masing-masing. Tetapi pada dasarnya alasan mereka adalah karena orang yang mereka bunuh, dia seorang pembela kebenaran. Tapi tanda kutip. Pembela kebenaran dalam tanda kutip. Oke. Kenapa? Teman-teman mereka menjuluki si perempuan ini, yang si pembela kebenaran ini, sebagai cyborg kebenaran lah, sebagai kebenaran tanpa busana lah. Karena kebenarannya dia itu tidak pandang bulu. Jadi mau menyebabkan orang lain meninggal, mau menyebabkan orang lain di penjara, dia nggak peduli. Yang penting dia menaati hukum dan membuat orang lain menaati hukum. Gitu. Jadi kayak dia ini hitam putih banget, padahal hidup nggak hitam putih. Betul. Gitu ya? Jadi ini membuatku berpikir ternyata kebenaran itu belum tentu baik, dan baik pun juga belum tentu benar. Ini membuatku berpikir seperti itu sih. Buku ini. Ceritanya anak-anak di sini, anak-anak atau perempuan dewasa ya? Umurnya berapa? Sudah perempuan dewasa, sekitar 30-an tahun. Oh, oke. Wah, menarik banget. Kamu tadi kan bilang memang dia ngomongin kritik sosial dalam balutan misteri dan thriller juga. Kayaknya kalau dari obrolan kita sebelumnya, Andri kan suka sama thriller dan ternyata banyak banget penulis perempuan yang ngebahas thriller ya di Jepang. Iya, betul. Iya, menurutmu kira-kira kenapa banyak penulis perempuan yang memilih buat eksplorasi thriller gitu? Tempo hari aku sempat ngobrol-ngobrol dengan Akio Shirikaku Sensei. Dia bilang thriller itu satu genre yang menurut dia gampang banget untuk menyampaikan isu-isu sosial, karena bisa istilahnya dilebih-lebihkan. Apalagi yang tentang kebenaran itu sebenarnya kan di masyarakat kita sendiri juga ada kan yang kamu kok begitu sih, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu sesuatu yang mild, tapi di sini dilebih-lebihkan banget sampai dilaporin ke polisi, sampai dilaporin ke badan hukum tertentu gitu sih. Jadi waktu itu Akio Sensei bilang bahwa di bukunya pun dia tidak menyebutkan si orang mana yang benar, orang mana yang salah. Jadi misterinya dia misteri yang benar-benar abu-abu banget dan bisa menyampaikan isu-isu sosial itu dengan baik sih menurutku. Andri kan tahu ya buku ini seperti apa diterima di Jepang dan udah diterjemahin ke bahasa Indonesia juga. Reaksi pembaca kayak apa sih dengan cerita yang seperti ini? Kebanyakan dari mereka bilang nagih sih, karena kebanyakan dari mereka nagih karena nggak terduga banget endingnya. Mereka bilang bahwa nggak bisa ngebaca bakal kemana ceritanya, karena memang petunjuk-petunjuknya pun bakal tersembunyi banget gitu. Yang di Jepang pun mereka bilang juga hal yang sama untuk penulis Akio Shirikaku ini. Seru banget kayaknya, aku jadi pengen baca. Ya, tadi ketika Andri udah cerita tentang beberapa buku yang dibawa, aku jadi ngerasa bahwa memang genre misteri atau thriller ini sebenarnya memberikan banyak ruang dan kebebasan ya buat penulis perempuan di Jepang untuk bikin kritik sosial gitu. Ini hal yang baru sih yang aku dapat dari apa yang Andri ceritain, karena sebelumnya memang ini bukan genre yang aku perhatikan gitu. Jadi makasih udah ceritain, aku jadi penasaran, pengen baca. Aku juga penasaran dengan Matsuda Aoko. Aku ingat di episode pertama kita sempat ngobrol-ngobrol soal bagaimana penulis Jepang itu bisa mengkombinasikan unsur klasik mereka dengan unsur modernnya, dan aku rasa Matsuda Aoko ini kayaknya berhasil banget dalam menggabungkan dua hal itu. Aku jadi penasaran juga dengan Matsuda Aoko, jadi kayaknya pengen baca. Abis ini kita tukeran buku.
Tapi memang dari obrolan hari ini, aku ngerasa sih contoh-contoh yang dibawa sama Andri, buku-buku yang aku ceritain, kayak memang menunjukkan kalau penulis perempuan itu nggak bisa dibilang kalau penulis perempuan artinya nulisnya isu-isu tertentu aja atau genre tertentu aja, tapi lebih banyak, lebih eksploratif dan macam-macam ya. Ya, itu menyenangkan sih, dan aku juga selalu senang dapat rekomendasi buku untuk dibaca. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang punya ide, bisa rekomendasiin ke kami. Iya betul, kalau teman-teman punya rekomendasi penulis perempuan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti kami bisa menemukan lagi penulis-penulis perempuan yang lebih menarik lagi, yang bisa kita perkenalkan, kami baca bareng-bareng. Oke. Baiklah teman-teman, itu obrolan kami di episode kedua Reading the People of Asia. Semoga teman-teman suka sama obrolannya dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Dah.